What's up Sobat Hobi, balik lagi di channel Danska. Oke, hari ini aku mau unboxing paket. Ini dari GH Music Store. Isinya itu headphone Behringer. Gak tau lah bacanya gimana. Intinya handset lah ya, aku bacanya, aku tahunya itu, aku sebutnya itu handset dari Behringer. Aku beli ini buat editing, jadi emang ini yang direkomendasikan oleh ChatGPT atau si Ajak. ChatGPT aku dikasih nama Ajak. Jadi kalau misalnya aku ngomong Ajak berarti itu ChatGPT aku, oke? Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian, dan juga subscribe untuk dapatkan updatean terbaru dari Danska. Oke, ini untuk penampakannya seperti ini ya. Ntar aku lupa deh untuk setting yang ini, bentar. Oke Sobat Hobi, jadi tadi itu aku kan mau ini ya, setting dulu si kamera Insta360 karena emang bagian flat angle atau angle yang dari atasnya itu aku pakai si Insta360. Nah, setelah setting-setting itu aku lupa nggak pencet tombol record di instanya. Jadi si setup aku kali ini tuh dia main kamera ya, yang sekarang nyorot ke muka aku itu dia pakai DSLR dan nggak pakai mic. Jadi sama sekali nggak nangkep audio. Nah, audionya aku record di bagian si kamera Insta360. Jadi ya selama aku unboxing itu audionya nggak ketangkep karena emang Insta360-nya nggak ngerekam gitu. Tahu-tahu aku ngeh dan ya. Iya, 360 aku dari tadi gak nge-record ya, elah. Oke, di sini ada HPM 1000 Behringer. Ya, udah dibuka lagi. Oke, di sini ada tampak depannya seperti ini, tampak sampingnya seperti ini. Dia lebih ke bahasa Mandarin ya. Karena memang ini buatan Cina, made in China. Semoga kenapa-napa, soalnya dari tadi nggak ke-record ternyata. Oke, ini untuk bagian dalamnya ya, ada kartu garansi dari Behringer. Terus ya seperti kartu garansi pada umumnya, kalau misalnya ada apa-apa tinggal diisi. Di sini ada dia bahasa Mandarin kayak gini, aku juga gak ngerti apa. Nggak ada bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin semua. Terus ini verifikasi, ada ini nih, QC Pass. Oke, kita ke pinggirin dulu dan sekarang kita ke bagian handsetnya ya. Oke, untuk dalamnya dia seperti ini, dan kalau pas dipegang kayak gini sih rasanya itu ringan ternyata ya. Kayak benar-benar bahannya dari plastik gitu tuh, kerasa gitu. Terus ini kabelnya, dan dia itu ada konektor yang jack kayak gini, cuma aku nggak ngerti, kayaknya ini buat dicolokin ke alat-alat mixing musik gitu deh. Nah, kalau ini kayak jack 3/4 ya, jack, pokoknya audio jack biasa normal kayak gini. Jadi kayak beauty influencer deh, harus gini-gini. Aku salah setting ya. Oke, ini dia Behringer yang HPM 1000 ya. Kanan kirinya ada tulisannya R dan left atau L. Terus ini aku belinya warna abu kayaknya ya, dan dia bentukannya kayak gini. Kalau dipegang ini kayak murah aja sih gitu, kayak dari plastik biasa aja. Tapi coba sekarang kita coba dipasang ke kepala. Kalau dipasang ke kepala sih jadinya lebih ringan ya, kan kadang ada headphone yang berat terus bikin pusing gitu. Kalau ini jadinya lebih ringan dan lebih enakin aja. Coba sekarang kita buka untuk bagian kabelnya. Dia klaimnya kabelnya panjangnya sekitaran 2 meter, lumayan panjang juga. Ini kalau untuk kualitas kabelnya tuh kayak kabel yang pakai pelapis karet biasa gitu. Soalnya aku ada di sini headphone Rexus, cuma dia kayak udah terlalu lama dan udah enggak enakan aja gitu, dan juga suaranya tuh ngilang-ngilang terus. Jadi itulah kenapa aku upgrade ke ini. Oke, sekarang kita coba buat ngedengerin musik ya.
Katanya si headphone ini tuh lebih ke suaranya netral, jadi enggak terlalu ngebass, enggak terlalu treble atau apa gitu. Coba kita mainkan musik. Kalau disebut ini bukan tipe suara yang aku suka karena si audionya bener-bener flat kayaknya ya gitu ya bisa disebutnya. Jadi gimana ya, aku kurang bisa mendeskripsikan sebuah suara itu seperti apa. Mungkin untuk reviewnya bakal ada di video selanjutnya setelah aku pakai udah lama. Tapi dari kesan pertamanya si suara yang dihasilkan ini bukan suara yang aku suka gitu. Cuma emang sih kalau misalnya buat ngedengerin musik ya, karena ini aku kan ngedengerin musik, itu kayak kurang enakan aja gitu. Oke, mungkin untuk cobanya atau first impressionnya ya, atau unboxingnya cuma sampai segitu aja. Ya mungkin untuk reviewnya atau untuk enak atau enggaknya gitu, aku harus cobain dulu. Kalau dari build quality ini ya terasa banget sih murahnya. Ini aku beli di harga 250 ribuan kalau gak salah. Nanti aku linknya cantumin juga di deskripsi buat kalian yang mau samaan, tinggal klik aja, oke? Oke, kali ini aku mau unboxing paket dari Cahaya Matahari Komputer, dan ini isinya harusnya RAM laptop DDR4 SODIMM 32GB 16x2 dari Corsair VGA-NC. Terusnya itu sih. Terusnya itu yang aku beli. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi jangan lupa untuk kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian, dan juga kasih tahu ke teman-teman kalian kalau misalnya ada yang mau upgrade RAM, tonton dulu video dari aku. Apalagi kalau misalnya mau yang samaan si barangnya dan mereknya, silahkan klik link yang ada di bawah, oke? Biar samaan. Ini aku belinya di harga sekitaran 3 jutaan, dan itu juga dapat diskon dari Shopee, jadi lumayan, jadi lebih murah lagi. Oke, kita langsung aja buka ya. Ini untuk di awal videonya udah aku tunjukin si alamat dan resi dan yang lainnya, jadi ini udah dalam keadaan kebalik ya. Di video sebelumnya aku udah unboxing headset, dan sekarang lanjut ke RAM ya. Harusnya ini Insta360 udah nge-record dan Canon juga udah nge-record. Ini masih ada bubble wrapnya dan lumayan tebal juga bubble wrapnya. Ya, sekarang ini sudah ke bagian kardusnya ya. Misalnya nggak bisa nggak peset. Oke, sebelah sini. Kemarin aku udah upgrade SSD, cuma nggak aku videoin. Mungkin nanti bakal aku spill pas ngebongkar komputernya ya. Oke, ini dia RAM dari Corsair yang 32GB. Oke, ini yang VGA-NC apa ya disebutnya, VGA-NC sih aku mau bacanya ya. VGA-NC yang 32GB yang 3200 mHz, yang aku sendiri nggak tahu apa maksudnya, padahal aku tuh lulusan TKJ. Oke, ini yang SODIMM DDR4 ya, karena emang laptop aku supportnya yang itu. Di bagian depan ini udah ada si apa ya, penggambaran, bukan penggambaran, apa, ilustrasi dari isinya seperti ini. Terus ada mereknya Corsair, ini spesifikasinya, ini tipenya SODIMM DDR4. Aku baca dulu apa ini. Dan bagian kanan kirinya sama, bagian belakangnya dia ada kayak spesifikasinya seperti ini. Kita buka bagian dari sini deh, dari bawah. Soalnya dari atas kan dia ada ininya ya, segelnya. Ya di bawah juga ada sih, cuma biar nggak ngerusak segel yang bagusnya aja gitu. Oke, wow. Aku bener-bener excited buat yang RAM ini, soalnya emang udah aku idam-idamkan dari 4 bulan ke belakang. Oke, isinya dia seperti ini. Ini bagian kardusnya, kepinggirin dulu. RAM SODIMM yang DDR4 ya, jadi SODIMM itu ukurannya segini buat laptop. Ini ada bagian sisi, aku gak tahu ya mana yang atas mana yang bawah. Intinya ada yang bagian sisi kayak gini, dan ada bagian sisi yang kayak gini, dan ini made in Taiwan ternyata. Oke,
sangat lumayan bagus dan lumayan mahal. Build quality-nya walaupun segini kerasa banget mahal ya, dari plastiknya aja ini tebal. Dan ya ini sangat bagus, sangat mahal. Apalagi di 2026 ini harga RAM itu benar-benar naik ya karena perkembangan AI. Jadi ini termasuk ke barang mewah. Karena ini barang mewah, kita harus pamerin dulu nih ke kalian ya. Oh, ininya belum dibaca. Safety and compliance information. Bahasa Indonesia ada gak sih? Kagak ada. Kita langsung aja kita you only live once ya. Kita langsung aja pasang di laptop aku. Laptop aku ini adalah Lenovo P50. Ini kemarin udah upgrade SSD dan sekarang mau upgrade RAM. Oke, dari Corsair Vengeance. Oke, kita langsung aja balik. Dan pertama-tama kita bongkar dulu untuk bagian baterainya ya. Baterainya dia segede gini. Oke, baterainya udah terlepas dan kita tinggal buka bagian backdoornya ini. Aku cuma pakai obeng segede gini doang nih. Rada susah ya. Jadi semua video-video yang kalian tonton selama ini itu aku editnya di laptop ini sobat. Ya mungkin karena emang yang namanya juga laptop tua ya. Jadi untuk install Adobe 2020 itu dia belum kuat sobat. Kita tahu nih kalau misalnya dia udah upgrade RAM, SSD, apakah udah support. Kalau ada suara kerincing-kerincing itu kucing aku sobatnya, si Jeje, dia lagi main-main tuh di belakang sendiri. Oke, kita pinggirin dulu. Ini untuk bagian dalamnya ya. Nanti selanjutnya aku bakal upgrade hard disk di sini. Dan ya ini kemarin aku upgrade SSD ini dari MSI yang 500 GB. Kelihatan ya. Dan aku gak mau buka karena dia udah kepasang. Jadi oke, kita tunjukin aja ke yang di sini ya. Oke, jadi ini yang MSI dan ini yang bawaannya ya. Yang bawaannya itu sekitar 256 dan aku upgrade 500 GB di MSI. Oke, untuk upgrade RAM itu udah ada slotnya di sini dan ini masih kosong. Seperti ini. Dan ada 2 slot yang kosong. Karena untuk RAM bawaannya ini udah 16 GB dan aku tambahin 32 GB. Aku gak tahu bakal masuk atau enggak. Berarti totalnya 32 tambah 16 48 ya. 48 GB berarti. Masih seperti itu. Oke, langsung aja kita buka. Soalnya emang part RAM ini adalah part yang paling mahal yang aku beli buat upgrade laptop ini. Oke, langsung aja kita pasang kan. Ini gak usah dibuka kan stikernya, gak usah kan. Udahlah, nanti kalau harus dibuka kita bongkar lagi aja. Oke, kita ikutin untuk bagian titik ininya ya, di bawahnya. Dan dia harusnya seperti ini. Wih, aku balikin dulu lah, takutnya salah. Aku takut salah juga sih, soalnya ini aku baru pertama kali pasang ini RAM. Oke, ini udah strap dan kita pasang satu lagi di sebelah sini. Saking excitednya aku sampai lupa, takut ini potong. Oke, tekan. Oke, sudah terpasang, sudah rata. Kita pasang lagi dulu aja untuk backdoornya. Sumpah guys, ini yang deg-degannya ya, dia kebaca atau enggak, nanti kita coba
cek dulu di BIOS. Jadi ingat-ingat tadi harusnya totalnya itu 48, 32 tambah 16, 48. Dan harusnya setelah pasang ini gak ada instalasi apa-apa, harusnya sih dia langsung PNP. Cuma gak tahu, aku tuh pengen nanya itu apakah harus ada driver kayak pertama kita install. Oke, sambil aku videoin di sini ya untuk bagian layarnya di HP. Oke, kita nyalain laptop P50 yang udah kita pasang. Oke, nanti kita masuk dulu ke BIOS ya. Nah, oke, ini kita lihat ya. Kebaca gak sih di sini memori? Kagak ada. Kayaknya harus dinyalain dulu deh. Oh ini installed memory. Installed memory. Dia udah di 49152 MB. Berarti udah kebaca ya, 48 GB. Oke, sekarang kita coba nyalain aja laptopnya. Oke, langsung saja kita ke DXDiag ya. Kita coba cek di DXDiag. Nah, ini dia. Memori terinstallnya di 49.000 MB atau 49 GB. Ya, harusnya seperti itu sih. Oke, mungkin aku bakal buka dulu Google dan aku buka dulu yang lain gimana cara ngeceknya dan apa mereknya dan apa manufakturnya. Jadi langsung aja kita skip. Udah kebaca ya. Ini di slot 1 ada SODIMM DDR4 dari manufakturnya itu SK Hing. Aku gak tahu dia merek apa ya. Dan dia langsung 16 GB. Aku kira dia itu 16 GB yang udah terpasang tuh 8x8, ternyata 16 GB satu keping gitu di satu slot. Ini untuk kecepatannya sekian dan kita buka yang slot 2 ya. Oke, ini kita ke slot 3 aja dulu ya. Slot 3 ternyata kosong, jadi untuk memori bawaan atau RAM bawaan itu ada di slot 1 dan slot 3. Dan ini yang tadi aku pasang di slot 2 dan slot 4, dia DDR4 SODIMM dari manufaktur Corsair dan Samsung. 16 GB sudah terinstall. Dan kita cek lagi di 4 sama ya, 16 GB sudah terinstall. Jadi total ada di 48 GB. Ya sobat, sudah dijelaskan ya sebelumnya. Di video kali ini tuh ada kendala di mic lagi. Dan di closing ini sama sekali audionya nggak kerekam ya, karena ternyata mic yang di DSLR itu dia tidak merekam audio apa-apa. Dan juga si Ringo itu udah aku simpen, nggak aku pakai rekam lagi ya, karena ya aku rasa ini tinggal closing lah. Harusnya sih pakai DSLR aman gitu ya kan, nggak perlu lagi kamera angle yang dari atas gitu, tapi ternyata dia gak ngerekam. Dan jujur aja sih, selama aku ngerekam itu ya, selama aku bikin konten itu aku jarang banget buat lihat dulu hasil contohnya lah, contoh hasilnya gitu, apakah audionya kerekam, apakah angle-nya pas. Itu aku jarang banget buat ngecek yang kayak gitu ya, soalnya ya males banget gitu. Jadi ya sorry banget ya kalau misalnya banyak sekali informasi yang terbuang gitu. Tapi terima kasih banget ya buat kalian yang sudah nonton video ini, dan semoga aja bermanfaat buat kalian yang lagi cari-cari informasi tentang RAM dari Corsair ini ya. Untuk pemakaian ya, emang ini aku lagi ngedit, lumayan juga sih bikin ada upgrade lah gitu. Yang asalnya aku bener-bener loading itu lama, terus booting itu lama, sekarang jauh lebih cepat sobat ya setelah upgrade SSD dan juga si RAM ini. Terus untuk aplikasi gimana? Untuk aplikasi sih jujur ya aku belum coba yang berat-berat banget. Cuma kalau untuk untuk ekspor dari Instastudio itu kerasa banget ya jauhnya, apalagi ditambah aku udah setting-setting GPU ya. Sebelumnya aku gak ngerti itu apa, dan sekarang udah aku setting semuanya, itu terasa lah lebih cepetnya gitu, termasuk rendering juga sobat.
Jadi ya penilaiannya cuma segitu sih ya. Jadi mohon maaf banget nih, banyak sekali footage yang hilang. Jangan lupa juga untuk kalian like dulu video ini sebelum kalian meninggalkan channel ini, dan juga subscribe untuk mendapatkan updatean terbaru mengenai seputar jalan-jalan, terus jajan, dan juga hobi yang seperti ini, oke? Dan juga komen di bawah ya, kalian apakah mau beli RAM baru atau udah coba si Corsair ini. Tinggalkan komen di bawah ya pengalaman kalian. Dan ya, sekian dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di hobi berikutnya. Ciao.